Oke, saya sampaikan kepada Bapak Dr. Ibu Gede Diatmika, SE AK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya Imade Widya Hartawan, NIM 20291411005, akan mempresentasikan penelitian dengan judul Model Penyusunan Analisis Standar Belanja pada Dinas BPKB BPPA Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2020. Adapun latar belakang dan penelitian ini yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola keuangan dan anggaran daerah. Selama ini, pemerintah daerah menggunakan pendekatan inkremental dan line item, yaitu pendekatan yang menentukan besarnya dana yang dianggarkan untuk tahun depan berdasarkan penganggaran yang sudah ada di tahun sebelumnya. Pendekatan ini tidak memperhatikan konsep value for money, sehingga mengakibatkan pada akhir tahun anggaran terjadi overfinancing dan underfinancing yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam konsep New Public Management, penganggaran yang secara tradisional perlahan-lahan harus ditinggalkan dan mulai beralih ke penyusunan penganggaran pemerintah berbasis kinerja. Menurut Mardiasmo dalam Nopianti dan kawan-kawan tahun 2014, anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan salah satu fungsi dari penganggaran sektor publik di samping beberapa fungsi utama lainnya. Salah satu instrumen alokasi sistem perencanaan berbasis anggaran berbasis kinerja adalah analisis standar belanja. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengenalkan istilah analisis standar belanja. Selanjutnya, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Peraturan perundang-undangan telah mewajibkan atau mandatori kepada seluruh pemerintah daerah untuk menerapkan analisis standar belanja dalam perencanaan anggaran. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng secara umum sudah baik. Ini dibuktikan dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan selama 6 tahun terakhir, yakni pada tahun 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, dan 2015 terkait hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menerapkan analisis standar belanja mengeluarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 115 Tahun 2018 tentang pedoman analisis standar belanja yang mengatur kegiatan penyetaraan ASB yang terdiri dari dua, yaitu kegiatan sosialisasi pembinaan penyuluhan dan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, seminar, dan workshop. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merupakan salah satu SKPD di pemerintah Kabupaten Buleleng yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelatihan. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan perhitungan analisis standar belanja pada Dinas BPKB BPPA Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2020. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total anggaran belanja melalui proses analisis standar belanja pada kegiatan pelatihan di Dinas BPKB BPPA Kabupaten Buleleng. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja pada kegiatan sosialisasi di Dinas BPKB BPPA Kabupaten Buleleng. Tujuan dan manfaat. Tujuan dalam penelitian ini adalah menyusun model prediksi analisis standar belanja yang sesuai pada kegiatan pelatihan dan kegiatan sosialisasi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan informasi untuk pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi hanya pada belanja kegiatan sosialisasi dan kegiatan pelatihan dan hanya menggunakan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2020 dari Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng.
Tinjauan pustaka. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, yang ketiga pembiayaan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kegiatan dan keuangan dalam setahun yang berisi program dan kegiatan serta jumlah dana yang diperoleh dari pendapatan dan dibutuhkan untuk belanja dalam rangka mencapai tujuan daerah. Perencanaan dan penganggaran telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik dan tuntutan di masyarakat yang mendorong terbentuknya sistem anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, anggaran berbasis kinerja diukur berdasarkan masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi yang pertama, alokasi anggaran harus berorientasi pada kinerja atau output and outcome oriented. Yang kedua, fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas atau let the manager manage. Dan yang ketiga, money follow function followed by structure. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan KUA dan PPAS, di mana harus ditentukan secara tegas mengenai besaran, hasil, dan outputnya. Akan tetapi, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja akan terlihat secara operasional pada saat SKPD mengajukan RKA SKPD. Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Menurut Darmayasa tahun 2013, pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program, dan antar SKPD yang disebabkan oleh yang pertama, tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, yang ketiga, perbedaan lama waktu pelaksanaan, yang keempat, perbedaan kebutuhan sumber daya, yang kelima, beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja. Menurut Apaksi 2009, penerapan ASB pada pemerintah daerah akan memberikan manfaat, antara lain, yang pertama, penetapan plafon anggaran pada saat PPAS menjadi objektif, tidak lagi berdasarkan intuisi. Yang kedua, dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran. Yang keempat, penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas. Yang kelima, penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. Yang keenam, memiliki argumen yang kuat jika dituduh melakukan pemborosan. Dan yang ketujuh, penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu. Landasan hukum analisis standar belanja yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerbitkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur 3 tipe ASB sosialisasi pembinaan penyuluhan dan 9 tipe ASB bimbingan teknis, pelatihan, seminar, dan workshop. Perilaku belanja. Perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah. Jenis perilaku belanja ada 3, yaitu belanja variabel, belanja yang totalnya berubah sesuai dengan perubahan target kinerja. Yang kedua, belanja tetap, belanja yang totalnya tidak berubah meskipun kinerja berubah. Sedangkan belanja semi variabel adalah belanja yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Adapun penelitian terdahulu yaitu berasal dari Putra tahun 2012, penelitian dari Darmayasa tahun 2013, penelitian dari Suseno Haji tahun 2018, dan penelitian dari Nadir dan kawan-kawan tahun 2020. Metode penelitian. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini yaitu
terdiri dari 12 kegiatan, di mana 3 kegiatan merupakan kegiatan pelatihan dan 9 kegiatan merupakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2020. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang ada jenis kegiatan pelatihan dan kegiatan sosialisasi tahun 2020. Metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan menggunakan studi dokumentasi. Definisi operasional variabel penelitian yang terdiri dari pertama kegiatan pelatihan, yaitu kegiatan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh keahlian tertentu. Yang kedua, kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program yang dijalankan oleh Dinas PPPA Kabupaten Buleleng. Pengendali belanja atau cost driver atau pemicu belanja merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Dalam penelitian ini, pengendali belanja yaitu jumlah peserta dan hari. Belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap meskipun target kinerja berubah. Belanja variabel merupakan belanja yang nilainya berubah seiring dengan perubahan target kinerja. Nilai rata-rata merupakan persentase rata-rata objek belanja. Batas bawah merupakan persentase batas terendah objek belanja. Dan batas atas merupakan persentase batas tertinggi objek belanja. Metode analisis data. Menurut Tanjung 2010 dalam putera 2012, penyusunan analisis standar belanja menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan Activity Based Costing atau ABC, yang kedua pendekatan Ordinary Least Square atau regresi sederhana, dan yang ketiga pendekatan metode diskusi atau Focus Group Discussion. Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode, yaitu metode Ordinary Least Square dalam menentukan model analisis standar belanja dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, dan yang kedua menggunakan metode statistik deskriptif untuk menentukan alokasi belanja dengan nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Hasil dan pembahasan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 pada tanggal 28 Desember 2016 yang merupakan perubahan atas organisasi perangkat daerah sebelumnya yang bernama Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Susunan organisasi dari Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng terdiri dari yang pertama kepala, yang kedua sekretariat, yang ketiga bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, yang keempat bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang kelima bidang pengaruh utamaan gender atau PUG dan keluarga, yang keenam bidang perlindungan perempuan dan anak, yang terakhir yaitu kelompok jabatan fungsional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran pada kegiatan pelatihan dan kegiatan sosialisasi. Adapun kegiatan pelatihan dapat dilihat pada slide di mana terdapat 3 kegiatan pada Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng, yaitu kegiatan pelatihan dan penampingan penyusunan PPRG, pelatihan perempuan di pedesaan bidang usaha ekonomi produktif, dan pelatihan tenaga penamping kelompok bina keluarga di kecamatan. Kegiatan ini kemudian berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun anggaran 2020 diperoleh anggaran masing-masing seperti terlihat pada tabel dan diperoleh cost driver sehingga menghasilkan output berupa orang hari atau OH. Kemudian untuk membuat persamaan regresi linear sederhana maka digunakan perhitungan di mana anggaran merupakan Y, output merupakan X, kemudian dicari X kali Y dan dicari X pangkat 2. Sehingga dapat dihitung X rata-rata sama dengan sigma X bagi N dan diperoleh 337,33. Kemudian dicari Y rata-rata dengan rumus sigma Y bagi N sehingga diperoleh 227.830.566,67. Sehingga dari hasil X rata-rata dan Y rata-rata maka dapat ditentukan nilai A dan B. Nilai B diperoleh dengan rumus
sigma X kali Y dikurangi N dikali X rata-rata dikali Y rata-rata dibagi sigma X pangkat 2 dikurangi N dikali X rata-rata pangkat 2, sehingga diperoleh nilai B sama dengan 528.552,63. Dari hasil tersebut maka dapat dicari nilai A, yaitu dengan rumus Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata, dan diperoleh nilai 49.532.147,50. Sehingga persamaan regresi yang diperoleh dari kegiatan pelatihan yaitu Y sama dengan 49.532.147,50 tambah 528.552,63 X. Setelah itu maka dicari alokasi belanja, di mana diperoleh dari output SPSS berupa metode statistik deskriptif dan perhitungan untuk masing-masing belanja seperti variabel 001 merupakan belanja alat tulis kantor, dan dihitung rata-rata variabel 001 dengan cara nilai min untuk variabel 001 dibagi dengan total jumlah nilai min seluruh objek belanja dikali 100, sehingga diperoleh 1,19%. Kemudian untuk batas bawah variabel 01 sama dengan nilai min variabel 01 dikurangi standar deviasi dibagi dengan jumlah nilai min seluruh objek belanja dan kali 100, dan diperoleh nilai 0,69%. Hanya untuk batas atas diperoleh dengan nilai min variabel 01 ditambah standar deviasi dibagi total jumlah seluruh objek belanja dikali 100 diperoleh 1,69%. Untuk variabel lainnya dihitung dengan cara yang sama, sehingga diperoleh ASB sebagai berikut. Nama ASB Bimbingan Teknis Pelatihan Seminar Workshop Tipe 8. Deskripsi: penyelenggaraan pelatihan merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh keahlian tertentu. Pengendali belanja atau cost driver yaitu jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost sama dengan Rp49.532.147,50 per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel atau variable cost yaitu Rp528.552,63 per jumlah peserta. Rumus perhitungan belanja total sama dengan belanja tetap tambah belanja variabel yaitu Rp49.532.147,50 ditambah Rp528.552,63 dikali jumlah peserta dan jumlah hari. Untuk alokasi objek belanja ASB berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diperoleh seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu kegiatan sosialisasi di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng sebanyak 9 kegiatan. Di antaranya yaitu kegiatan sosialisasi penyelesaian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan pada stakeholder, kegiatan sosialisasi pendidikan kependudukan di kampung KB, kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan, kegiatan advokasi dan KY tentang kesehatan reproduksi remaja, kegiatan pembinaan keluarga berencana, kegiatan pembinaan penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, kegiatan pembinaan pengendalian penduduk, kegiatan pengembangan jejaring kerjasama penguatan kelembagaan PUG, dan yang terakhir kegiatan pelayanan KIE. Masing-masing kegiatan ini berdasarkan dan dokumen pelaksanaan anggaran ditemukan anggaran seperti dalam tabel dan diperoleh output OH masing-masing seperti pada tabel. Selanjutnya, untuk membuat persamaan regresi linear sederhana maka digunakan perhitungan yaitu anggaran merupakan Y, outputnya merupakan X, kemudian X dikali Y, dan kemudian dicari juga X pangkat 2, sehingga dapat diperoleh X rata-rata sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 430,22. Selanjutnya dicari Y rata-rata sama dengan sigma Y bagi N diperoleh 308.148.388,89.
Sehingga dapat ditentukan nilai A dan B, di mana B rumusnya sigma XY dikurangi N dikali X rata-rata dikali Y rata-rata dibagi dengan sigma X pangkat 2 dikurangi N dikali X rata-rata pangkat 2. Sehingga diperoleh nilai B sama dengan 301.150,78. Nilai B sudah ditemukan, sehingga dapat dicari nilai A, yaitu Y rata-rata dikurangi B kali X rata-rata. Diperoleh nilai 178.586.632,07. Sehingga persamaan regresi yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi di Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng, Y sama dengan 178.586.632,07 ditambahkan dengan 301.150,78 dikalikan dengan X. Untuk menghitung alokasi belanja, maka dengan menggunakan data output SPSS metode statistik deskriptif, sama seperti pada kegiatan pelatihan, dihitung per variabelnya, sehingga dapat diperoleh rata-rata variabel 001 untuk belanja alat tulis kantor pada kegiatan sosialisasi sebesar 1,02%, batas bawah sebesar 0,28%, dan batas atas sebesar 1,76%. Jadi ASB dapat dibuat sebagai berikut. Nama ASB yaitu ASB Sosialisasi Pembinaan Penyuluhan Tipe 2. Deskripsinya, penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program yang dijalankan oleh Dinas PPPA Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng. Pengendali belanja atau cost driver yaitu jumlah peserta dan jumlah hari sosialisasi. Satuan pengendali belanja tetapnya yaitu Rp176.636.632,07 per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel Rp301.150,78 per jumlah peserta. Dan rumus perhitungan belanja totalnya, belanja tetap tambah belanja variabel sama dengan Rp178.586.632,07 ditambahkan dengan Rp301.150,78 kali jumlah peserta kali jumlah hari. Alokasi objek belanja ASB pada kegiatan sosialisasi pembinaan penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, model prediksi pada analisis standar belanja dari kegiatan pelatihan pada Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng adalah Y sama dengan 49.532.147,50 ditambahkan dengan 528.552,63 X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya. Yang kedua, model prediksi pada analisis standar belanja dari ke-9 kegiatan pada Dinas PPKB PPPA Kabupaten Buleleng adalah Y sama dengan 178.586.632,07 ditambahkan dengan 301.150,78 X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya. Saran dalam penelitian ini yaitu Dinas Pemberdayaan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebaiknya mengembangkan analisis standar belanja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan agar tercipta anggaran yang efektif dan efisien. Baik, demikian laporan penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dalam presentasi tadi, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.